Voice of Indonesia. Baik pendengar maupun pemirsa Voice of Indonesia, saat ini di studio kami telah hadir Ibu Nur Indah Harahap. Beliau dari Iftisamah Mulia Deaf Learning Center dan juga Bapak Rama Sahti. Beliau ini adalah Ketua Asosiasi Tuli Muslim Indonesia atau ATMI. Assalamualaikum Bu Indah. Assalamualaikum Bapak Rama. Waalaikumsalam. Apa kabar? Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, kita tahu bahwa ada yang namanya equal rights, PBB ataupun terutama di Indonesia menjamin kesetaraan dalam hak, termasuk dalam hak untuk belajar, untuk memahami isi Al-Quran. Nah, pendidikan inklusi dan literasi Al-Quran untuk penyandang disabilitas itu mungkin bagi sebagian orang adalah hal yang baru. Tapi mungkin bagi Bu Indah, bagi Pak Rama, ini sudah menjadi konsumsi atau makanan sehari-hari ya, Pak Rama ya. Iya, Ya. betul. Nah, saya mau ke Bu Indah dulu. Bu Indah, mengenalkan Iftisamah Mulia tentunya bagi pendengar Voice of Indonesia. Apa yang membedakan dan menjadi keunggulan Iftisamah Mulia dari SLB pada umumnya? Baik, saya sebelumnya minta maaf kepada Pak Rama tidak bisa bantu untuk menterjemah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iftisamah Mulia ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang didedikasikan untuk anak-anak disabilitas tuli, karena qadarullah saya punya putri seorang tuli. Dan dulu kami mengalami pengalaman sulitnya untuk mendaftar ke sekolah-sekolah. Dan walaupun ada, sangat sedikit dan jauh ya yang kualitasnya sudah bisa dikatakan cukup baik, sehingga hal ini saya rasakan tentu anak-anak tuli yang lainnya mengalami hal yang sama. Maka di usia anak saya 17 tahun 2018 kami buka sekolah ini yang didedikasikan untuk anak-anak tuli. Dan kepala sekolahnya itu adalah juga tuli. Putri saya itu bernama Basimah. Basimah and Iftisamah has the same meaning. Smiling female. Smiling female. Ya. Masya Allah. Jadi ini diharapkan dari mulai dari kepala sekolahnya, guru-gurunya, pekerjanya, kami usahakan untuk merekrut orang tuli. Karena teman-teman tuli ini mengalami kesulitan dalam mendaftar pekerjaan. Sehingga mudah-mudahan dengan budaya tuli yang dibangun di sana, mudah-mudahan ini mudah buat mereka untuk bekerja. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, saya ke Pak Rama. Pak Rama, untuk kalau tadi di tempatnya Bu Indah itu orang belajar, orang disabilitas dengan masalah di pendengaran itu belajar untuk Al-Quran juga ya. Termasuk Al-Quran. Nah, Pak Rama orang yang terlibat untuk bahasa isyarat ya. Apakah Pak Rama juga sebelumnya belajar untuk menjadi orang yang bisa memberikan bahasa isyarat ini? Bagaimana pengalaman Pak Rama mengenal bahasa isyarat? Ya, silakan Pak Rama. Saya dari lahir mengalami ketulian. Saya waktu itu panas ya, waktu kecil saya mengalami panas sehingga saya tuli. Lalu saya merasa bahwa bahasa isyarat itu adalah bahasa ibu, di mana kami merasa nyaman berkomunikasi sehari-hari dengan teman-teman tuli dalam membuka wawasan kami. Berisyarat itu penting buat kami, karena itu adalah hak buat teman-teman tulis seluruh Indonesia. Termasuk Quran isyarat saat itu waktu saya masih kecil belum muncul, karena baru-baru ini saja Al-Quran isyarat ini disusun dan mulai disebarkan di seluruh Indonesia.
tentu orang-orang dengar dan orang-orang tuli yang ingin belajar, kita saling memotivasi satu sama lain untuk masa depan Oke. teman-teman tuli tentunya. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Rama, apa kesulitan untuk mempelajari bahasa isyarat ini? Hambatan apa yang Pak Rama rasakan dalam mengajarkan atau menggunakan? Kami memiliki hambatan pendengaran, sehingga kami tidak bisa mendengar orang yang berbicara. Maka kami harus melihat bibir orang yang berbicara. Namun kadang-kadang kami paham dan kami tidak paham. Visualisasi adalah hal yang penting buat kami, sehingga bahasa isyarat menjadikan kami mudah. Karena bahasa verbal itu belum tentu jelas buat kami. Ya, dengan isyarat jauh lebih mudah maksudnya. Oke, dengan isyarat itu jauh lebih mudah dipahami daripada membaca bibir. Oke, Masya Allah. Kembali ke Bu Indah. Bu Indah, Pak Rama ini kan hanya salah satu dari 28 juta lebih penyandang disabilitas. Nih ya. Nah, ada berapa banyak lembaga yang seperti didirikan oleh Bu Indah bagi saudara-saudara kita yang disabilitas tuli ini? Ya, kalau jumlah lembaga yang peduli dengan teman-teman disabilitas tuli, saya persisnya tidak tahu ya Pak ya. Namun yang menjadi titik berat kami adalah kalau dulu ada upaya menormalisasi teman-teman disabilitas. Jadi teman-teman disabilitas itu didorong untuk normal. Nah, istilah normal juga istilahnya siapa gitu ya, versinya siapa. Nah, sekarang ini ada pergerakan di mana disabilitas itu bukanlah suatu yang harus dinormalisasi, tapi justru diberi akses apa yang mereka butuhkan. Kalau tunanetra misalnya butuh braille, nah itu yang diberi, bukan memaksa mereka untuk bisa melihat. Atau teman tuli aksesnya adalah bahasa isyarat atau gambar atau tulisan, bukan menjadikan mereka menjadi bisa mendengar. Nah itu maksud saya. Jadi perjuangan kami saat ini adalah memberi akses yang tepat buat teman-teman disabilitas, bukan mengikuti mainstream yang saat ini masih banyak mendorong teman-teman disabilitas itu untuk menjadi standarnya orang non disabilitas. Nah seperti itu, dan jumlah kami sangat sedikit. Yang sekolah yang menggunakan bahasa isyarat tuh masih sangat sedikit. Namun alhamdulillah perlahan tapi pasti berkat perjuangan teman-teman tuli sekarang sudah mulai sekolah-sekolah negeri pun, sekolah yang negeri sudah mulai belajar juga bahasa ibu buat teman-teman tuli. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Indah. Berikan bagi orang yang mengalami disabilitas mata, tuli, berikanlah sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang pertanyaan saya adalah apakah sudah ada kesepahaman bersama di antara katakanlah sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang memang menyediakan tempat mereka itu bagi saudara-saudara kita yang disabilitas ini? Ya itulah yang tadi saya katakan. Mainstream saat ini masih menggunakan paradigma lama, di mana paradigma lama yaitu menjadikan teman-teman disabilitas seperti orang-orang non disabilitas. Nah, paradigma yang baru adalah memberikan hak kepada teman-teman disabilitas sesuai dengan kemampuannya. Jadi we have different ability. Kita hanya berbeda dari segi kemampuan, tapi sebenarnya semua adalah manusia yang setara gitu, equal. Jadi tidak perlu memaksakan seseorang menjadi orang lain kan? Ya kalau menjadi tuli memiliki identitas ya tuli aja, nggak usah memaksakan diri seolah-olah seperti orang dengar, nggak usah. Jadi itu yang sekarang berubah paradigmanya, dan kami termasuk adalah dan juga Kementerian Agama alhamdulillah sudah menjadi bagian dari paradigma baru ini, yaitu memberi akses. Kalau dulu belajar Al-Quran ya dengan verbal, bagaimana menurut Pak Rama? Coba saya pengen tahu bagaimana rasanya dulu menjadi orang yang dipaksa verbal. Kami merasa berat, sakit ya.
perasaan kami tertekan, namun Iya, dengan iya, iya. isyarat kami merasa lebih nyaman, Lebih nyaman. dengan pahala yang sama katanya Ya seperti betul itu. ya. Nah, seperti itulah kira-kira akses yang mengikuti paradigma baru. Kalau paradigma lama, teman-teman tuli dipaksa untuk membaca Quran secara verbal dan itu membuat sakit dan kadang-kadang pusing dan tertekan Betul. karena guru-guru selalu bilang kamu salah, Betul, kamu betul, salah, betul. yang nggak bakal bisa sama dengan Betul, orang betul, dengar. betul. Iya. Nah, dan kemudian dengan adanya paradigma baru ini, yuk kenapa kita nggak ngikuti kemampuan teman-teman ini, yaitu dengan menggunakan membuat Quran isyarat yang menjadi kodifikasi dari tulisan Quran dikodifikasi menjadi isyarat. Isyarat, ya. Seperti itu aja sih Oke. sebetulnya. Jadi dari tulisan menjadi bahasa isyarat sudah dikerjakan oleh teman-teman Ya, kita dari dari Kementerian Kemenak, Agama. dan juga tadi ada sebelumnya ada narasumber saya itu Pak Amar yang dari Kementerian Luar Negeri yang sudah memunculkan apa yang disebut dengan imasdar, untuk belajar bahasa isyarat atau membaca Quran dengan bahasa isyarat gitu, seperti itu. Iya, Pak Amar juga membantu ya untuk menyusun seperti kamus isyarat. Betul. Nah, saya kembali ke Bapak Rama. Pak Rama, tadi Bu Indah bilang, dan saya juga di awal sudah bilang bahwa semua orang, semua manusia yang ada di dunia ini mempunyai hak yang sama, equal rights terhadap akses pendidikan, termasuk tentunya, ya, termasuk untuk membaca Al-Quran. Nah, Pak Rama, sekarang ini hak untuk belajar Al-Quran sudah didapatkan, sekarang malah sudah menjadi tutor atau guru ya. Nah, apakah selain mungkin katakan guru tadi, Pak Amar mempunyai pekerjaan yang lain? Apa yang dikerjakan sekarang? Pak Amar, Pak Rama ya. Maaf. Kami tuli harus memiliki kemampuan yang setara dengan orang dengar. Itu haknya, salah satunya itu mengajar Quran, yaitu dengan cara memahami secara dalam Quran isyarat. Untuk anak-anak tuli yang mulai belajar Al-Quran, saya lah yang menjadi gurunya. Dan kami mengalami ketersambungan batin. Batin kami tersambung karena memiliki cara yang sama dan saling memotivasi. Tapi kalau orang dengar, sering sekali terjadi kesalahpahaman dan tidak nyambung satu dengan lainnya. Namun kalau sesama tuli, kami merasa nyaman dan berproses, ilmunya bertambah. Dan tidak ada keterpaksaan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tidak semua memang bisa, tapi perlahan alhamdulillah teman-teman tuli dengan bersemangat bisa mulai membaca Al-Quran. Ada pekerjaan lain? Ada pekerjaan lain saya, yaitu sebagai mentor di TV untuk juru bahasa isyarat ya. Saya yang mengawasi para juru bahasa isyarat, ya, seperti itu di beberapa stasiun televisi. Oke, masih pertanyaan lanjutan, Pak Rama. Bagaimana Pak Rama, maksud saya perasaan Pak Rama dengan penerimaan katakanlah teman-teman kerja yang lainnya di tempat kerja dengan situasi atau kondisi Pak Rama seperti ini? Ada sebuah lembaga yang mengajak saya, yaitu SLB dengan yaitu orang dengar. Nah, ketika kami mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, kami menggunakan alat proyektor untuk bisa memperbaiki para penjuru bahasa isyarat. Perasaan saya alhamdulillah senang sampai saat ini ya bekerja sama dengan orang dengar, karena kami merasa bangga bahwa kami memiliki nilai di antara orang-orang dengar. Sebab bahasa ibu kami adalah bahasa komunikasi dengan bahasa isyarat. Nah, jadi maksudnya ada penerimaan dari orang-orang rekan kerjanya yang non disabilitas terhadap keberadaan beliau, nilai-nilai ketulian yang ada pada beliau, bahasa isyarat yang ada pada beliau diakui keberadaannya. Alhamdulillah. Nih Bu Indah, apa yang menjadi tantangan di lapangan ya
ketika Bu Indah katakanlah meyakinkan bahwa oke, program ini, model pendidikan seperti ini akan sangat membantu bagi seorang penyandang disabilitas tuli. Iya, jadi karena ini memang sebuah paradigma baru, tentu tidak mudah merubah paradigma ya Pak ya. Dan itu kerja keras karena terkait juga dengan karakter budaya yang tidak terbiasa inklusif. Jadi anak-anak sekolah kita kan eksklusif, yang disabilitas dengan non-disabilitas sekolahnya terpisah. Betul. Sehingga ketika bertemu dengan disabilitas mereka tuh takut, mereka menjadi tidak nyaman, sama dengan yang disabilitas. Sehingga ini tidak dibiasakan inklusif. Berbeda mungkin di beberapa negara yang sudah memperlakukan sistem inklusivitas sehingga mereka biasa dengan perbedaan. Nah, jadi di Indonesia ini kita tantangannya sangat besar. Bahkan dengan orang-orang dewasa sekalipun, bahkan para pemegang amanah sebagai orang yang harusnya mengurus disabilitas, kadang-kadang mereka pun tidak siap untuk berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Nah, itu suatu beban yang besar menurut kami. Secara psikologis, bagaimana teman-teman katakanlah di Ibtisama Mulia ini meyakinkan si anak ataupun si siswa ini, ya kamu harus ini loh, punya keyakinan bahwa ini memang ya kamu tuh sama gitu. Iya, betul. Kami selalu membangun kepercayaan diri anak-anak tentunya dengan cara selalu mengajak orang tuanya berbahasa isyarat dan menjadikan bahasa isyarat itu kebanggaan. Kami sering membuatkan video. Jadi mereka itu, kamu harus coba kamu tampil dengan sebuah presentasi yang bagus dan kamu videonya akan kami sebarkan, dan itu sebuah kebanggaan buat mereka. Jadi emang harus membangun kepercayaan diri. Oke, saya ke Pak Rama dulu. Pak Rama, bagaimana dulu awalnya membangun kepercayaan diri itu dan sehingga Pak ada keyakinan bagi Pak Rama memang ya ini saya dan saya harus bisa melakukan ini seperti itu. Saya dulu merasa malu loh, beneran. Saya malu dan saya merasa tertekan karena hambatan-hambatan yang saya alami. Namun dalam prosesnya saya berusaha untuk mengikuti kesetaraan bahwa orang dengar dengan orang tuli harus bisa. Kami harus berusaha maju, lulus dalam strata pendidikan dan ikut dalam beberapa proses dalam kehidupan ini sehingga kami terbuka wawasannya. Dari situlah proses itu tumbuh kepercayaan diri. Ya, tidak tertekan lagi. Kami merasa mulai ada kebahagiaan dalam menjalankan diri sebagai orang tuli. Ya, jadi ada prosesnya, Pak. Ya. Beliau juga lulus ya untuk kuliah ya. Alhamdulillah. Ini Bu Indah, saya yakin sebenarnya kita belum boleh mengakhiri dialog ini. Sebenarnya tempat produser saya sudah mengasihkan kode supaya untuk mengakhiri perbincangan ini. Nah, apa yang menjadi harapan Bu Indah ya terkait dengan program khususnya ya baca Al-Quran isyarat ini? Ya, alhamdulillah harapan saya sudah saya tuangkan kepada para stakeholder dan alhamdulillah sudah mulai ada titik terangnya. Harapan saya adalah bagaimana belajar Quran isyarat ini bisa diakses ke seluruh Indonesia, dan sudah ada beberapa pihak yang bekerja sama untuk mewujudkan program ini. Walaupun ya tentu karena masih awal belum semulus yang kita harapkan. Tapi harapan saya seluruh Indonesia, masyarakat tuli bisa membaca Al-Quran dengan caranya sendiri. Nah, kalau Pak Rama, apa harapannya? Saya berharap, saya masih belajar untuk membagi ilmu kepada teman-teman tuli dan juga teman-teman dengar agar semuanya mendapatkan manfaat. Dan saya akan berusaha untuk menyebarkan Al-Quran ini di Indonesia sampai dunia. Karena ini adalah baru pertama kali di dunia ya, Al-Quran ini kami berusaha untuk mensosialisasikannya. Seperti itu harapan saya. Saya terus menambah ilmu saya supaya saya bisa mensosialisasikannya ke seluruh dunia.
Masya Insya Allah, Allah, mudah-mudahan Masya Allah. semangat. Ya, Masya Allah. Baik pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia, ini suatu perbincangan yang sangat-sangat bermanfaat sekali. Ya, mudah-mudahan apa yang kami bincangkan hari ini ya membawa mungkin ada ide-ide, ada keinginan untuk melakukan kerjasama. Tadi teman-teman kita dari Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri sebenarnya sudah memulai pekerjaan untuk meningkatkan baca isyarat Al-Quran ini. Dan di sini ada juga dari praktisinya dari Iftisamah Mulia, dan di sini ada Bang Rama, Pak Rama yang sudah cukup berpengalaman dan mengabdikan dirinya untuk mengajarkan cara baca Al-Quran dengan isyarat ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan semakin maju di kemudian hari. Saya Daulat Pane, terima kasih telah bersama kami Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.